dugaan pembunuhan ini bukan dugaan pembunuhan biasa ya, ada juga unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Beginilah nasib Bribka Gus Saleman alias Bribka AS, anggota Polres Probolinggo, tersangka pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yakni Faradila Amalia Najwa. Bribka Gus telah menjalani serangkaian pemeriksaan di Ditreskrimum Mapolda Jawa Timur. Kemudian penyidik dikabarkan akan melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian pada Selasa 23 Desember hari ini. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur yakni AKBP Jumhur, dari prarekonstruksi ini penyidik akan memperoleh gambaran jelas mengenai siapa otak kejahatan, cara eksekusi hingga pembuangan jenazah korban. Pasalnya dari keterangan awal terdapat ketidaksesuaian antara Bribka AS dan tersangka kedua yakni Suyitno warga desa Kertosuko. Penyidik berencana melakukan konfrontir untuk mencocokkan keterangan kedua tersangka. Lantas AKBP Jumhur menegaskan penyidikan masih dilakukan untuk mendalami motif agar dapat dipastikan secara akurat. Sementara itu, Gubernur Lira Jawa Timur Syamsuddin mengatakan kedatangannya ke Polda Jawa Timur bertujuan mengawal keluarga korban agar polisi mengenakan hukuman seberat-beratnya. Menurut Syamsuddin, para pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa korban, namun sudah merencanakan aksinya sejak lama. Perbuatan tersangka bahkan mencakup unsur tindak pidana dan penganiayaan. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti terkait kasus ini. Adapun proses hukum berjalan di bawah pengawasan keluarga LBH Lira Jawa Timur untuk memastikan hukuman maksimal bagi tersangka. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keadilan bagi keluarga korban dan menegakkan hukum secara tegas. Keluarga korban berharap keadilan ditegakkan demi menghormati nyawa FAN dan mencegah presiden buruk di publik. Kita konfrontir lagi ya, karena ada beberapa keterangan dari kedua tersangka yang berbeda. Jadi harus kita cek lagi dan besok rencana kita lakukan prarekonstruksi. Kita cek ke lokasi terkait eksekusinya dan cara mereka melakukan dan ide siapa yang membuang rencana membuang ke sungai tersebut. Dan nanti perkembangan saya sampaikan. Motifnya apa? Motif kira-kira? Ya masih kita dalami karena masih ada perbedaan itu kan, terkait motif masih kita dalami, kita cross check karena kita juga kemarin melakukan pemeriksaan di kosan teman-temannya kuliahnya juga kita periksa, di proses juga kita periksa supaya nyambung gitu semua. Itu korban meninggal secara kenapa? hubungan itu apa dan Sakit hati atau punya hutang banyak pelaku ini? Keterangan ya sementara ya bilang hati ada juga harta ingin memiliki barang gitu. Makanya kita ini masih kita dalam supaya pas gitu motifnya tuh apa. Sakit hatinya ke keluarga atau ke korban? Keluarga Kita masih kita dalami. Korban meninggal itu dicek. Besok kita rekonstruksi, baru nanti saya mungkin Pak Kabid Humas nanti nyampe. soal lukanya apa aja itu Nen? Itu benar di leher ya itu ya, dicekik itu ya lukanya. Ya nanti besok saya. Dan izinan. Sebagai salah satu advokat yang daripada korban dan datang ke Polda untuk memberikan support kepada penyidik, kemudian ingin membantu apa yang dibutuhkan oleh penyidik karena dugaan pembunuhan ini bukan dugaan pembunuhan biasa ya, ada juga unsur tindak pidana pembunuhan berencana, bahkan ada dugaan pemerkosaan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sehingga dari rangkaian-rangkaian yang sudah ada di lapangan demikian, namun ada fakta yang sebenarnya nanti biar teman-teman penyidik yang merilis, kami hanya mewakili dari pihak korban dan memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan transparan karena mengingat ini sangat menyakitkan bagi pihak keluarga korban. Nama lengkapnya Pak? Syamsuddin. Selaku apa nama jabatannya? Sebagai advokat juga di
Kalau di LSM Lira di Gubernur LSM Lira sih. Oh, macam-macam ya. Operator. Mas Agus, itu soal apa? Bener gak? Mas, bener gak? Kudakan. Mas, kudak. Tanyo. Kalau mas. Keluarga korban Faradila Amalia Najwa menuntut Bribka Agus dan Suyitno dihukum mati buntut pembunuhan yang menimpa mahasiswi UN tersebut. Keluarga menilai kedua tersangka telah melakukan pembunuhan berencana disertai penganiayaan dan dugaan percobaan asusila. Kami dikonfirmasi oleh Direktur LBH LSM Lira Jawa Timur yakni Alexander Kurniadi pada Senin 22 Desember 2025. Kedua menginginkan tersangka dijerat pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal. Menurut Alexander, perbuatan tersangka juga diduga berkaitan dengan penganiayaan hingga korban meninggal dunia dan dugaan percobaan asusila. Sementara itu, paman korban yakni Agus Airlangga menuding Bribka Agus berusaha menguasai harta keluarga besar mereka. Paman mengaku beberapa anggota keluarga korban diperlakukan tidak baik oleh Bribka Agus selama ini. Bribka Agus diketahui menikahi Husna 36 tahun, kakak kedua korban, dan pernikahan mereka baru berjalan 4 tahun dengan 1 anak. Keluarga menduga tersangka menggunakan cara-cara tertentu untuk masuk ke keluarga dan mengambil keuntungan dari harta keluarga mereka. Sebagai informasi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, inisial FAN, dibunuh oleh kakak iparnya sendiri yakni Bribka Agus, seorang oknum anggota Polres Probolinggo, dengan bantuan rekan yakni Suyitno. Membantu pihak penyidik, kami siap berkoordinasi penuh dengan pihak penyidik demi adanya keadilan bagi kami, pihak keluarga korban, atas kejadian dimaksud. Karena atas kejadian dugaan pidana dimaksud, sebagaimana tertulis dalam surat perintah dimulainya penyidikan, itu hanya tertulis pasal 338 KUHP. Padahal patut diduga dalam kejadian dimaksud juga terjadi pasal-pasal yang lain, yaitu pasal 339 KUHP, pasal 340 KUHP, pasal 354 KUHP, pasal 354 ayat 2 KUHP, dan juga pasal 285 KUHP. Jadi kehadiran kami adalah untuk membantu berkoordinasi dengan pihak penyidik untuk bisa kami mengungkap bersama dengan penyidik kasus ini sehingga ada keadilan bagi keluarga korban. Bisa dijelaskan pasal 339 dan seterusnya yang jenengan sebutkan tadi itu soal apa aja? Iya, jadi diantaranya adalah pembunuhan berencana, dugaan pembunuhan berencana, dugaan penganiayaan ya yang menyebabkan meninggal dunia, dugaan pemerkosaan, dugaan penganiayaan berat hingga meninggal dunia. Jauh-jauh dari desa ya, dari Kecamatan Silis, Kabupaten Probolinggo, untuk meminta dukungan dan melimpahkan kuasa hukum kepada Gubernur Lira LBH Lira Jawa Timur. Artinya kami karena keterbatasan pengetahuan tentang hukum, karena kami tahu bahwa ini kan oknum polisi dan masyarakat menilainya kan asumsinya sudah asumsi buruk kan tentang hal ini. Artinya yang kami takutkan ini apa yang terjadi beredar di masyarakat bahwa tidak akan proses secara adil. Nah, kami akhirnya mendatangi LBH hukum di DPD Lira ya, Lira Jawa Timur, dan menjamin mendampingi kami untuk proses ini agar pasal yang pantas diberatkan kepada pelaku oknum ini betul-betul sesuai dengan harapan kami, baik keluarga dan masyarakat. Karena kami berharap pelaku ini setimpal dengan perbuatannya, yaitu maksimal hukuman mati. Itu yang kami harapkan. Pasal apa yang diharapkan? Yang diharapkan kan tadi disampaikan 340, yang paling penting itu ada 340 dan mengarah kepada pasal-pasal yang disampaikan Pak Alexander tadi. Karena kami kan buta hukum, tidak bisa menyampaikan pasal-pasal apa. Tapi yang pasti dari rentetan kejadian tersebut ada beberapa yang kami keluarga sudah paham dengan cara-cara oknum ini masuk kepada keluarga kami sehingga sedikit ingin menguasai
harta yang ada di keluarga kami, Pak Haji Ramli. Dugaannya seperti itu. Ada Jadi, dugaan pemerkosaan. kalau Kuat dugaan. dugaan-dugaannya seperti itu karena kami melihat almarhumah ini kan istrinya orang desa dan pastinya kan untuk mengarah kepada hal-hal yang seperti yang diviralkan di orang-orang keluar masuk kos, tempat kosnya tidak ada. Kami sudah pergi ke tempat kos itu, rumah kosnya sangat ketat dan muslimah. Artinya ada tempat-tempat mungkin kami berasumsi ya, karena masyarakat kan tahu sendiri penilaiannya, mungkin ada tempat lain yang di situ mungkin ada oknum ini punya tempat lain atau apa. Cukup ya. Oh Pak, soal dugaan si pelaku berusaha untuk menguasai harta itu, apakah bentuknya seperti apa sih Pak? Kemarin-kemarin ketika semasa korban hidup itu? Kami ini adalah bahwa Peristiwanya apa sebelumnya selama itu? dia masuk kepada keluarga kami, putra mahkota, anak pertama itu kan selalu dimusuhi. Salah satu adalah supirnya itu. Supir pribadi Pak Haji Ramli ini kan dimusuhi. Jadi tidak Bentuk dimusuhi itu apa? Bentuk dimusuhi itu? Ya tidak diajak bicara. Sering dipukul atau apa? Dan hanya tidak diajak bicara lah. Soal hubungannya sama korban itu apa? Memang nggak pernah bicara atau pernah dibentak atau Itu berantem? saja. Dimusuhi dalam artian bukan fisik, dimusuhi. Ya, sementara itu. Sebentar Pak. Artinya pernah ada selisih paham sebelumnya, Pak? Tidak ada, cuman dia Nggak ada. Sentimen sendiri gitu ya, Iya. dari pihak. Pak, untuk pelaku ini masuk ke atau nikah dengan kakaknya korban udah berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. Oh baru ya, 4 tahunan ya. punya anak satu. Oh anak satu itu ya. Pak, dengan Bapak siapa namanya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.